Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biofarmasetika dari sediaan rektal. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai anatomi dan fisiologi rektum, ada mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal, ada faktor mempengaruhi absorpsi, ada faktor fisiologisnya, dan juga fisikokimianya, kemudian ada pengaruh basis supositoria terhadap laju pelepasan obat. Yang pertama itu mengenai anatomi dan fisiologi rektum. Jadi bisa dilihat pada gambar kanan, bagian rektum itu yang di tengah. Nah, jadi rektum itu merupakan akhir dari usus pusat panjang dengan panjangnya itu kurang lebih 15-20 cm, di mana luas permukaannya itu relatif kecil, dan juga adanya epitel kolumnar tanpa mikrofili sehingga absorpsinya itu terbatas. Kemudian ada volume cairannya itu kurang lebih 3-5 mili dan cairannya itu bersifat viskos. Kemudian untuk pH rektal sendiri itu pH-nya bersifat netral sampai basa, itu sekitar 7,2 sampai 7,5 dengan kapasitas dapur yang rendah dan adanya perubahan pH pada kondisi patologis. Kemudian pH-nya itu mempengaruhi derajat ionisasi obat. Kemudian untuk vaskularisasinya itu berasal dari 3 vena hemoroidalis. Yang pertama ada superior, media, dan juga inferior, dengan insersinya itu di bawah atau sama dengan 2 cm dari anus sehingga tidak melewati fase metabolisme. Untuk yang jalur yang pertama untuk adanya first pass efek itu melalui vena rektal superior, kemudian ke vena porta dan hati sehingga adanya first pass efek. Yang kedua itu untuk bypassnya itu diawali dengan vena rektal media dan juga inferior, kemudian diikuti dengan vena cava inferior, kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik sehingga tidak adanya first pass efek. Yang berikut itu mengenai mekanisme absorpsi obat. Jadi itu dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama itu liberasi atau pelepasan obat dari basis, kemudian ada disolusi, itu obat larut dalam cairan rektal. Yang berikut ada permeasi, itu difusi melalui membran rektal. Kemudian ada absorpsi di mana obat itu masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian untuk permeasi itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada difusi pasif atau biasanya itu ini yang paling dominan, dimana ini adalah konsentrasi obat itu dari tinggi ke rendah melewati membran lipid atau lipid bilayer dengan bentuk tidak terion dan juga lipofilin. Jadi untuk difusi pasif ini tidak membutuhkan energi. Kemudian yang kedua itu ada difusi terfasilitasi, di mana menggunakan protein transporter dan juga karier menggunakan protein transporter dan juga tidak butuh energi. Kemudian mengikuti gradien konsentrasi dan biasanya itu untuk senyawa seperti gula dan juga asam amino. Kemudian ketiga itu ada transport aktif, ini membutuhkan energi atau ATP, di mana dibutuhkan juga protein karier, di mana ini melawan gradien konsentrasi atau rendah ke tinggi, contohnya itu pada vitamin B12. Kemudian terakhir itu ada pinositosis atau endositosis, jadi ini membran itu menelan makromolekul dan ini biasanya jarang terjadi untuk obat konvensional. Yang berikut itu kita masuk pada faktor fisiologis yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu ini dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama itu mengenai isi kolon atau rektum, yang kedua itu untuk rute venanya. Yang pertama itu untuk isi kolon atau rektum, dimana yang pertama ketika rektum kosong maka kontak dengan mukosa itu akan meningkat, dimana ketika kontak dengan mukosa meningkat maka ini juga mempengaruhi proses absorpsi yang meningkat juga. Kemudian untuk pada apabila adanya feses atau diare, maka hal tersebut akan menghambat kontak obat sehingga absorpsinya itu juga menurun. Kemudian ada juga untuk fesisnya dan diarenya itu dibagi menjadi 2 kelompok lagi, di mana jika defekasi dini di bawah 30 menit itu maka absorpsinya akan menurun. Begitupun juga untuk diare, maka konstipasi itu mengubah lingkungan dari rektal. Yang berikut itu mengenai rute vena atau first pass efeknya, yang ada dua. Yang pertama itu vena rektal superior, di mana jalurnya itu dari vena porta kemudian ke hati sehingga terjadinya first pass efek yang akan mengurangi bioavailabilitas obat. Yang kedua itu vena rektalis media dan juga inferior, di mana jalurnya itu dari vena cava inferior ke sirkulasi sistemik, kemudian sehingga first pass efeknya itu minimal, di mana hal ini akan membuat bioavailabilitas itu meningkat. Ada juga tips di mana penempatan suprasitorial
suppositoria di bawah rektum itu meningkatkan biofilaritas sistemik di mana kurang lebih itu di bawah atau sama dengan 2 cm untuk menghindari first pass effect. Di sini ada faktor fisikokimia, ada 3. Yang pertama itu untuk kelarutan obat, di mana volume cairan yang sangat kecil itu akan membuat kelarutan itu terbatas dan juga kritis. Kemudian jika elektrolit lemah, maka derajat ionisasi itu bergantung pada pH rektal yang berkisar 7,2 sampai 7,4. Kemudian untuk bentuk tidak terion itu lebih mudah menembus membran lipid dan juga adanya teknik mikronisasi dan juga kosolven yang untuk meningkatkan kelarutan. Kemudian ada juga koefisien partisi, di mana jika obat itu lipofilik, maka dia mudah menembus membran biologis. Jika loknya terlalu tinggi, maka itu sulit larut dalam cairan rektal, khususnya itu fase air. Jika obat terion atau loknya itu rendah, maka permeabilitas membran juga ikut merendah. Kemudian untuk ukuran partikel dan juga molekul, jika molekul kecil atau bermolekul itu di bawah 500 Dalton, maka difusi melewati membran itu lebih mudah. Kemudian untuk makromolekul, absorpsi itu sangat terbatas secara rektal, dan untuk partikel halus, itu permukaan kontaknya itu menjadi lebih besar sehingga disolusinya itu lebih cepat. Kemudian ada mikronisasi bahan aktif, di mana itu dapat meningkatkan biofilaritas. Kemudian ada juga bentuk kristal dan juga amorf, itu mempengaruhi kelarutan dan juga absorpsi. Berikut ada perbandingan pengaruh basis suppositoria terhadap laju pelepasan obat dibagi menjadi basis lemak dan larut air. Jadi basis lemak itu contohnya ada olem kakao, witepsol, mosaistarinum dan juga supostol. Untuk air itu ada PG 1000 atau 4000, ada gliserin gelatin dan juga karbowax. Untuk basis lemak itu meleleh pada suhu tubuh 30 derajat Celcius sehingga obat itu terlepas secara gradual dan dari matriks lemak kemudian berpindah ke fase air rektal. Untuk larut air itu dia itu larut atau melunak dalam cairan rektal, kemudian obat itu terlepas langsung ke fase air dan juga siap diabsorpsi. Untuk laju liberasinya, untuk basis lemak itu basis lemak tergolong lambat, apalagi jika obat itu tinggi. Jika basis air itu tergolong cepat dan basis itu bisa langsung larut. Kemudian untuk keuntungan basis lemaknya itu biokompatibel, tidak mengiritasi. Contoh untuk obat larut air, kekurangannya itu mudah meleleh saat penyimpanan panas. Kemudian untuk keunggulan dari yang basis air itu, pelepasan itu cepat, stabil di suhu ruang, baik untuk obat lipofilik. Dan juga untuk kekurangannya itu higroskopis dan dapat menarik air dari mukosa. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.